Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hana Aziza dan teman saya Lutfia Nurhanti dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pendidikan dan konsultasi gizi. Definisi pendidikan gizi. Concerto Isobel R. tahun 2007 menyatakan bahwa pendidikan gizi adalah pendekatan penyebarluasan informasi gizi berdasarkan kaidah-kaidah gizi. Bapak Gizi Indonesia Purwosodarmo tahun 1995 menyatakan bahwa pendidikan gizi merupakan tindakan penting dalam usaha memperbaiki makanan. WHO tahun 1987 menyatakan bahwa pendidikan gizi adalah usaha yang terencana untuk meningkatkan status gizi melalui perubahan perilaku. Tujuan pendidikan gizi. Menurut WHO, secara umum pendidikan gizi bertujuan mendorong terjadinya perubahan perilaku yang positif yang berhubungan dengan makanan dan gizi. Dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada bab 8 pasal 141 menyatakan bahwa upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu pangan perseorangan dan masyarakat. Di sini terdapat 5 langkah pendidikan gizi. Yang pertama, identifikasi masalah, diagnosis masyarakat, penetapan tujuan, pengembangan rencana operasional, dan pengembangan kegiatan. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilakukan pengkajian terhadap: pertama, keberadaan dan penyebab masalah; kedua, karakteristik populasi; yang ketiga, kondisi geografis. Diagnosis masyarakat. Dalam rangka perencanaan materi dan teknik pendidikan, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat. Perilaku spesifik yang berhubungan dengan masalah gizi. Masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, kependudukan pendidikan, dan lain sebagainya. Organisasi sosial yang ada di masyarakat. Tokoh masyarakat atau key person. Tenaga keuangan, dan fasilitas yang tersedia. Penetapan tujuan. Tujuan pendidikan gizi harus dideskripsikan secara jelas agar setiap individu yang terlibat dalam pendidikan gizi memiliki persepsi yang sama. Tentukan juga fokus perilaku yang akan diubah. Pengembangan rencana operasional. Yang pertama, materi yang akan disampaikan sesuai dengan masalah yang ada. Yang kedua, siapa sasaran pendidikan gizi, apakah pengambilan kebijakan, guru sekolah, orang tua, dan sektor swasta lainnya, seperti perusahaan makanan, restoran, dan rumah sakit. Yang ketiga, pendidik. Pendidik dapat berupa ahli gizi, dietisien, perawat, bidan, dokter, dan penyuluhan kesehatan lainnya. Yang keempat, saluran. Pendidikan gizi dapat dilakukan melalui jalur rumah sakit, puskesmas, sekolah, media elektronik, media cetak, pameran, dan melalui jalur instansi pemerintah. Yang kelima, ada metode. Metode yang digunakan dapat pendekatan individu, kelompok, dan massa. Yang keenam, ada evaluasi. Evaluasi didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, tujuan harus dapat diukur. Jenis evaluasi berdasarkan waktu dapat berupa evaluasi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Pengembangan kegiatan. Kegiatan pendidikan gizi harus dijabarkan secara terinci dan lengkap. Jenis kegiatan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Definisi pendidikan kesehatan. Menurut Kamus Gizi 2009, pendidikan kesehatan adalah kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan teknologi serta pelatihan di bidang kesehatan, termasuk di dalamnya penelitian dalam rangka pendidikan kesehatan. Yang kedua, menurut John Comite 1951, pendidikan kesehatan adalah suatu proses penyediaan pengalaman belajar yang bertujuan mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang ada hubungannya dengan kesehatan perseorangan atau kelompok masyarakat. Konsultasi dan konseling gizi.
Menurut Persagi tahun 2010 mendefinisikan bahwa konseling gizi adalah serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi dua arah untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap, dan perilaku sehingga membantu klien atau pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi melalui pengaturan makanan dan minuman. Sedangkan Departemen Kesehatan menyatakan bahwa konsultasi gizi merupakan proses membantu orang lain membentuk dan memiliki kebiasaan makan yang baik. Tujuan konsultasi dan konseling gizi. Yang pertama, membantu klien mengidentifikasi dan menganalisis masalah klien serta memberikan alternatif pemecahan masalah. Kedua, menjadikan cara hidup sehat di bidang gizi sebagai kebiasaan sehari-hari klien atau pasien. Ketiga, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu atau keluarga tentang gizi. Promosi gizi. Departemen Kesehatan RI tahun 2010 merumuskan definisi promosi kesehatan sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor kesehatan melalui pembelajaran agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Adapun perbedaan antara konseling dan konsultasi gizi menurut tujuannya, konseling membantu klien mengidentifikasi dan menganalisis masalah klien serta memberikan alternatif pemecahan masalah. Sedangkan konsultasi menurut tujuannya membantu klien mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang dihadapi klien. Menurut sasarannya sama-sama individu. Menurut proses, konseling menggali informasi dengan keterampilan mendengarkan dan mempelajari serta membangun percaya diri agar klien mampu mengambil keputusan untuk mengatasi masalahnya sendiri. Sedangkan konsultasi membantu klien untuk memecahkan masalah sesuai dengan masalah yang dihadapi klien. Dalam aspek hubungan dan kedudukan, konseling horizontal, kedudukan klien dan konselor sejajar yang dihadapi konselor dan klien. Sedangkan konsultasi vertikal, kedudukan konsultan lebih tinggi daripada klien. Yang dihadapi konsultan adalah klien. Saya Lutfia Nurhanti akan menjelaskan tentang promosi kesehatan. WHO mendefinisikan promosi kesehatan sebagai proses pemberdayaan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka, mengendalikan determinan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan mereka. Promosi gizi tidak sederhana pendidikan gizi karena melibatkan faktor psikologis, politis, dan pengaruh sosial ekonomi terhadap konsumsi makanan. Selanjutnya ada tujuan promosi gizi, di mana yang pertama meningkatkan kondisi sosial masyarakat seperti menurunkan angka kemiskinan. Yang kedua, mencegah kondisi sosial dari ancaman kesehatan. Yang ketiga, menetralisir kondisi sosial yang menyebabkan kesakitan, seperti tingginya angka pengangguran dapat dikurangi dengan mengadakan pendidikan dan latihan, atau yang disebut dengan diklat, yang dapat meningkatkan keterampilan tertentu. Selanjutnya ada penyuluhan gizi. Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak hanya sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan dapat melaksanakan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan tahun 1991, penyuluhan gizi merupakan proses belajar untuk mengembangkan pengertian dan sikap yang positif terhadap gizi, agar yang bersangkutan dapat memiliki dan membentuk kebiasaan makan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan penyuluhan gizi. Secara umum, tujuan penyuluhan gizi adalah suatu usaha untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya golongan rawan gizi dengan cara mengubah perilaku masyarakat ke arah yang baik sesuai dengan prinsip ilmu gizi. Adapun tujuan yang lebih khusus, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran gizi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan gizi dan makanan yang menyehatkan. Yang kedua, menyebarkan konsep baru tentang informasi gizi kepada masyarakat. Dan yang ketiga, membantu individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian ada advokasi gizi. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi promosi kesehatan, WHO merumuskan menggunakan 3 strategi pokok.
yaitu advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2001 mendefinisikan advokasi gizi adalah upaya sistematis dan terorganisir untuk melancarkan aksi dengan tujuan terjadinya perubahan kebijakan, perubahan pelaksanaan, dan perubahan perilaku di dalam pengelolaan program pangan dan gizi. Tujuan advokasi gizi. Secara umum, tujuan advokasi gizi adalah terjadinya perubahan dalam kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan perilaku di bidang pangan dan gizi. Secara khusus, tujuannya adalah meningkatkan keyakinan para penentu kebijakan dalam melaksanakan perubahan kebijakan serta perubahan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan gizi. Yang kedua, meningkatkan keyakinan bahwa masalah pangan dan gizi harus dipecahkan secara bersama, tidak terpisahkan, dan memerlukan kesepakatan dalam bentuk kemitraan, didukung oleh keputusan serta kepedulian pimpinan daerah. Tujuan khusus yang ketiga adalah adanya komitmen dari para penentu kebijakan dan masyarakat tentang penanggulangan masalah pangan dan gizi yang merupakan hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi. Yang keempat, mengubah perilaku konsumsi makanan yang berperilaku positif sehubungan dengan pangan dan gizi, sesuai dengan tingkat kebutuhan gizi, sehingga pada akhirnya tercapai status gizi yang baik. Dan yang kelima, meningkatkan pemanfaatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi sebagai salah satu alat bantu untuk mengelola masalah pangan dan gizi. Secara umum, sasaran advokasi gizi adalah gubernur, bupati atau wali kota dengan jajarannya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda, media massa, lembaga swadaya masyarakat atau yang disebut LSM, dan tokoh masyarakat atau tokoh agama. Kemudian cara untuk advokasi gizi. Secara umum, advokasi gizi dapat dilakukan dengan cara sarasahan, dialog interaktif, loka karya, rapat koordinasi, demonstrasi, kampanye, dan negosiasi. Selanjutnya ada indikator keberhasilan advokasi gizi. Keberhasilan advokasi gizi dapat dilihat dari berbagai indikator. Indikator tersebut antara lain komitmen pengambil keputusan, penyediaan anggaran berupa surat keputusan, surat edaran, instruksi, naskah kerjasama, dan perilaku dan perbaikan status gizi. Indikator paling utama keberhasilan advokasi adalah tercapainya status gizi yang baik dan menurunnya kejadian malnutrisi di masyarakat. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan gizi atau yang disebut dengan diklat gizi. Edwin B. Flippo pada tahun 1971 mengemukakan bahwa pelatihan adalah tindakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang pegawai untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Sedangkan menurut UNESCO mendefinisikan pendidikan sebagai proses belajar mengajar yang terorganisir dan terus-menerus yang dirancang untuk mengomunikasikan perpaduan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang bernilai untuk seluruh aktivitas hidup. Kemudian ada perbandingan antara pendidikan dan pelatihan. Pendidikan lebih menekankan pengembangan kemampuan yang menyeluruh, sedangkan pelatihan lebih menekankan pengembangan kemampuan secara khusus atau spesifik. Pada aspek kemampuan, pendidikan menekankan pada kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor, sedangkan pelatihan lebih menekankan pada kemampuan psikomotor. Jangka waktu pelaksanaan pada pendidikan bersifat jangka panjang, sedangkan pada pelatihan bersifat jangka pendek. Materi pada pendidikan itu lebih umum, sedangkan materi pada pelatihan itu lebih khusus. Metode pembelajaran yang digunakan pendidikan itu menggunakan metode konvensional, sedangkan pada pelatihan menggunakan metode inkonvensional. Penghargaan akhir pada pendidikan itu berupa gelar, sedangkan pelatihan berupa sertifikat. Selanjutnya, tujuan pelatihan. Mukijat tahun 1981 mengemukakan tujuan pelatihan adalah yang pertama, mengembangkan keahlian sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. Yang ketiga, mengembangkan sikap sehingga dapat menimbulkan kemauan untuk bekerja sama. Dalam konteks diklat gizi, tujuan lebih diarahkan untuk meningkatkan 3 domain kompetensi, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Unity of Science dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi SAW bersabda,
Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.